Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi nih teman-temanku di Balorang bersama saya dan Ali dan ini di Siapa kita? dengan Anto di Om Anto. Tenan Rindra nun namanya. Cari kifila di Malino. Ayo kena nih. Makanya teknis dulu. Iya. Bukan. Kita tukang villa. Iya. Ada pengalaman-pengalaman tidak soal orang tidak bayar. Ada. Kirahan tuh. Ada tidak yang nabagi pacarnya baru sampai di sana baru bertengker ji. Iya, tidak apa-apa kan, tidak Tidak berbuat ini gitu masuknya. Tidak ji. Pergi berkelahi. Oh, ada juga yang mengakui sepupunya. Iya. Ada juga. Biar bisa masuk. Sepupuku ini jadi Maya baru nak kasih pakai jaket. Kasih pakai jaketnya. Sepupuku ini Iya. ku aja di sini bermalam mau sekali naik kuda. Mau sekali kalau naik kuda baru nak pengen pantan kuda dikan nak ekor kuda. Begini. Dia banget nak naik malin itu. Masih kecil. Kepengen pantan begini. Kuda ya? Iya. Kasih begini ekornya. Iya. Bang kayak kukira sapu. Karena sapu. Kecil nih itu kodong kuda nah. Kecil ke. Menurutku kayak bukan itu dinaiki. Bukan ada mentung itu memang kuda yang gagah atau dijadikan pantai besar kah? Ya kuda lomba ya memang. Iya, mahal ki memang. Mahal itu. ki. Kalau yang kecil kan dia murah gitu. Iya, itu kan kuda-kuda Palurangga apa toh? Iyo, Kuda ya Palurangga. padi apa. Nah, kasih naik di bungguna tuh. Baru sekarang itu diceki. Iya kah? Diceki kayak kuda poni. Kudong kasihan. Kayak kayak itu ayam. pelang kartong. Kayak ayam. Iya. Rambutnya tuh warna pink itu jadi mirip unicorn. Iya, jadi nasuka anak-anak kah? Iya, nasi Maksudnya gitu. cukup itu kodong anak ayam kayak pang SD nuce tuh hanya mau itu kodong jarang. Iya kadang naik di jampon tuh itu Ai. ketemu kuda-kuda liar batin dikakali dikata Ngapa bang? apirang sele Suara nu. Pakai komai. kayak komai cikale dia tunduk juga ya nasi aku di Malino Dia yang tidak gaul. iya Dia yang tidak gaul kalau ke di Malino. Malino pernah mau lihat orang balap-balap subuh-subuh pas dipasang gerahang tapi itu bukan kita ya mau bahas itu ya teman-teman ya. Ini intermezzo saja. Nah, terima kasih teman-teman yang sudah mengirimkan cerita-cerita horornya kemarin, serem-serem sekali. Cuman ada yang komen juga dia Ada bilang, yang komen. Banyak sekali itu cerita-cerita begitu modelan yang kamu sudah tahu apa kamu mau pergi apa kamu sudah tahu. Yang kodian ceritanya. Iya. Iya. Nah itu juga kan kemarin kita sudah bahas soal Iya. kayaknya memang polanya itu Banyak hantu polanya. begitu. Nah, saya ada lagi nanti cerita begitu. Ada modelan begitu juga. Ada modelan begitu yang sering didengar polanya. Oke, siap. Nah, kali ini kita akan membacakan lagi cerita dari teman-teman yang sudah mengirim. Oke, kita langsung saja. Yang pertama dari siapa? Ini kayaknya dia enggak mau disebut namanya deh. Tidak mau disebut namanya? Oh, namanya tapi pesantrennya enggak. Oh ya, jangan berarti. Ini pakai Vian. Oh, pakai Vian. Yang 4 ya itu. Ini 2 ya? Iya. Assalamualaikum kakak. Waalaikumsalam. Jadi ini cerita aku kak. Waktu aku masih sekolah di pesantren di Limbung. Limbung ya? Iya. Tuh anak. Iya. Kayaknya di pesantren yang pernah ki stand up. Iya. Kayaknya ya. Kayaknya Di ya. Limbun toh. Oh iya. Lumayan jauh masuk itu. Iya. Tapi tidak boleh disebut tuh. Iya, enggak boleh. Ini waktu masih kelas 1 kak. Masih kelas 1 kak. SMP sanawiyah di dalam. Baru kak masuk. Sekitar 2 bulan kayaknya. Tidak maksudnya dia tidak mau disebut. Baru dia aja sebut kita. Maksudnya kan kau tanya bilang tidak mau disebut. Nama pesantren. Kenapa disebut ki kau sendiri? Kan ditayangkan ini maksudnya. SMP sanawiyah. Kalalat tuh. Di dalam banyak temanku di dalam. Ada yang juga kenal. Nah ini ada temanku yang suka ki bangun malam dari BAB.
Baru saya biasa nak kasih bangun. Apa? Tidak tahu. Jamban ji. Lebar napik jamban naman. Mani pergi BAB tengah malam. Nah, itu malam ada satu malam itu nak kasih bangun Kak. Pergi temani BAB. Jadi ketemani ke belakang di WC. Nah, pas di WC itu masuk media di WC, saya berdiri di depannya sambil tunggu iki selesai sampai selesai BAB. Pas gitu Melia Kak di ujung asrama di sudut, kan di belakang asrama ini Kak ceritanya. Ke ujung sudut kanan asrama ada tembok baru sawah. Di situ ada kuliah. Jalak matana merah matana baru besar sekali, baru gondrong, baru warna hitam semuanya badannya. Baru itu waktu sekitar jam 2 malam. Tapi di situ masih kayak kau nggak biasa Ji, tidak berpikirannya bilang apakah itu tidak berpikirannya. Nggak berpikiran tahu bilang apa itu paling ya kayak sekedar orang mau celak di matanya terus hitam badannya gondrong. Iya, positif thinking tahu sih. Siapa tahu anak teknik. Iya, anak teknik atau siapa tahu orang jatuh di got tapi lama dibawa merah matanya. Tolong. Nah, jadi setelah itu selesai BAB langsung tidur. Masuk sama temanku tapi tidak kucerita di temanku. Nah, kejadian selanjutnya pasku naik kelas 3, sanayunya kelas 3 SMP. Kelas 3 SMP ini pindah asrama Kak, tapi dekat sampingan juga sama asrama aku waktu ku kelas 1 SMP. Nah, di asrama kelas 3 aku ini itu malam Kak mau kok mencuci itu waktu jam 3 malam. Karena biasanya itu di pesantrenku kalau pagi biasa habis kemiarkan dan sempat mencuci. Jadi mencuci malam Kak. Jam 3 malam. Jam 3. Iya. Enggak jadi maksudnya saya orang jam 3 itu iya maksudnya jam 3 itu banget kalau cepat udah tidur. Cepat udah tidur banget jam 3 aku bilang ngapa ya? Ngapa mak ini? Baru tak bisa sama kita tidur. Tidak bisa sama kita tidur. Tetap tertutup matanya tapi telinganya aktif Ki. Jadi biar suara jam didengar Ki. Nah dia mencuci. Paran no. Iya. Dan nama lari mati. Oke lah. Iya tahu. Jam 3 malam itu waktu. Jam 3 subuh. Ki kolam Kak bawa ki pakaianku, bawa emberku. Nah pas di kolam di belakang asrama main cuci, kaget Kakak, tak bang kayak bilang kenapa ini ada bapak sama anak mandi, tak bang kayak aku ngapa ini aneh, bapak hari ini ini, nah jadi aku bilang pakai rokit luka hari ini jelas lagi masuk. Nggak dulu bosku. Bosku jam 3 jam. Paluka apa J nih kira Iya. Dan sama anak nah. Iya, masuk ngapa nera paluka anak namanya luka. Maksudnya seluka-lukanya paluka. Dia ajarkan yang baik sama anaknya. Maksudnya ngajarkan yang baik nih J nih kurang panjang aku. Tidak mungkin begitu. Maksudnya sempatnya dia berpikiran aneh. Maksudnya tidak langsung berbilang hantu itu. Enggak. Barang paluka. Maksudnya saya kan kalau paluka itu dari rumah mandi memang. Iya maksudnya. Kecuali dia banyak itu paluka digapek jambang. Jamban enggak bisa ditahan. Pernah ada. Banyak kejadian itu yang kayak cilaka. digapek jambang.
Silakan aku dong. Ya itu kan susah ditahan. Itu pun salah kok. Ngapa seolah kamu tahan. Nah peluka kok. Kesempatan atau Iya. kesempatan nana coba anu. Iya. WC dulu. WC dulu. Nampak cengket onji. Cek aja poin 6. Acini ki WC cengket duduk ki. Marah-marahin. Marahin. Nah ini mandi. Kenapa kau berpikir seperti itu? Mari kita lanjutkan. Sudah serama. Mau ambil sikakku sama rinso aku karena aku lupa. Jadi kolam nggak lagi. Tidak ada itu. Bapak sama anak-anak di belakang serama. Baru anuna lagi, lainnya lagi. Itu lantai kolam kah tidak basah. Padahal kulihat-lihat jelas ada bapak sama anak di situ mandi. Situ mi heran aku bilang, kenapa ini begini, apa cinikku yang juga atau apa? Aku bilang mimpi, bukan juga mimpi. Karena sadar di situ, lama bangun tidur. Nah, kan baru selanjutnya kan itu kolam kah tembok di belakangnya baru sawah. Nah kuliah lagi, ada lagi kuliah. Besar ke badan, nah mencari lagi matanya baru. Panjang rambut nah gondrongi. Nah tuh nulek misalnya 2 kali mau kau dikasih mau kau nah dikasih tidak lihat yang berpikir gondrong. pak kau bilang Hantu. halus enjam. Iya dan pikir kare Tadi kan lagi bapak-bapak kah? iya Kembali ki kukira tidak mau kembali. iya Pergi je ambil rinsona. Di setan. Pergi je ambil rinsona berarti masih berani. berani nah kayak datang itu jam 3 Bapak-bapak apa itu sana bapak-bapak mandi sama pergi deh ambil risoku. Panran nyawa. salahnya. Maksudnya ada itu dibilang sarung. Pigi kau tutup kepala tuh. Dia mau kau hirup kan itu malam sampai nu bangun subuh. Jangan mau. Mana salah busi cacawanan nih. Ngapain? Maksudnya tidak ada mina pakai besok. Iya, jadi harus mencuci. mencuci. Weh, kalau habis dicocok nu balik. Nu balik kalau bisa enggak bisa lagi nu balik. Nu kasih serong iseng. Gampang aja daripada sasa subuh-subuh kok. Sesana kalian nah. Dan yang pertama kan nelek itu persis ke hitam putih, hitam menyala matanya, gondrong. Ini nelek misal lagi. Mari kita dengar responnya. Dia kira apa lagi? Baru nalotot ya, nalihat ya. Sambil jalan itu nalihat ya. Nalihat terus ke sambil jalan menjauh. Nah dari situ pikir ke bilang iya ini kapan di kana anon nih parakang. Jadi aku bilang di situ iya ini kapan di kana parakang. Jadi malam ada di situ. Ku panggil ke temanku di dalam, ku kasih bangun. Ada orang di belakang. Di mana dulu? Karena lihat pas ku kesana sama temanku. Tidak ada itu orang, tidak ada itu yang mencalang matanya, tidak ada di situ di sawah ya. Itu juga ceritaku yang bisa aku ceritakan. Iya. Bagaimana tidak muncul lagi kau mata. Nah kau sambil jalan sambil jatuh-jatuh rinson. Noel tak pecor gini sih nampian. Iya. Anu bahasa Pecurin anak-anak Ini kayak jadi tak begini gitu parah. Untuk namanya jatuh-jatuh anu nu. Iya rinsono. Dia tuh bapak-bapak sing anak sampai jet dong. Oh, untuk itu. Iya untuk itu makanya kau dipelototi. Maksudnya kenapa dia tidak dari awal langsung curiga kalau itu parakang atau semacamnya deh. Iya. Masuk kuat nih orang-orang begini di. Iya. Dikasih lihat Mina masih tetap anu bilang ndak joran. Ndak orang gini. Pergi panggil temanku deh biar lebih berani. Saya kalau teman aku jago. Maksudnya jam 3 ini kau nurun kayak. Iya. Orang tidur berarti itu teman. Untungan nu tala katai. Daripada ku agang ku pasang gimana. Terus nabak. Akal kata. Iya. Biar mau orang sita di situ deh. Saya. Kita ada balu rame memang. Kita ada balu rame nurun kisah bilang ada orang. Pada ku temani kok. Iya. Anu kita baik-baik jam 3 jam 5 sore mandi ki. Aduh. Tidak ada jadi hayalkan. Bilang saya ada bapak-bapak sama anak-anak. Aduh. Tapi di mana itu Mak? Kenapa mesti bapaknya kamu yang mandi? Raber di bungung.
Ih, Karim ngalakku jangan nama-nama. Astagfirullahaladzim. Itu tadi cerita horor dari teman kita yang tidak mau disebutkan sekolahnya yang di SMP Sanawiyah. Lukman namanya. Iya, Lukman. Terima kasih Lukman sudah mengirimkan cerita horor. Oke, mari kita lanjutkan lagi ceritanya. Oh, ini dia menulis ya. Oke. Nah, kita hargai nih yang orang-orang yang mengetik begini kodong. Tahan Lah, nu wih. de Iya, parana. panjang ya kodong. Dan buat teman-teman yang sudah mengirim dan tidak dibaca, minta maaf. Mami kodong deh minta Minta maaf. maaf. Tapi kita hargai Iya. kalian sudah mau berusaha mengetik begitu. Oke. Es kelapa muda mau pakai sirup atau gula merah? Ih, tidak pakai begituan tadi dia. Pakai aja. Oh, enggak dibaca. Si chat je. Oh, di chat Ji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya ingin menceritakan yang diceritakan tukang ojek pangkalan lokasi di rumah sakit terbengkalai yang ada di ini. Sulawesi Selatan. Nah ini. Yang tidak mau disebut lokasinya. Ini. Nah ini. Pangkalan ojek. Pak ojek yang ceritakan ini. Oh, maksudnya dia dengar juga. Ya kayak cerita tak. Oh. Ada itu cerita tak yang di baloran pertama kayak itu. Iya, iya. Iya. Diceritakan juga dia. Ada anaknya itu ibu sakit demam ke. Jadi mau nabawa ke rumah sakit. Cari ki pangkalan ojek untuk antar ki karena waktu itu belum ada ojek online. Pas sampai di pangkalan ojek, ini ibunya mau rumah sakit yang paling dekat. Nah bilang yang dekat pasar baru. Nah bilang itu tukang ojek rumah sakit. Yang mana ndak ada rumah sakit di situ. Ibunya jawab, bawa mas saja situ pasar dekatnya. Dekatnya gitu. Sesampainya di pasar, ibunya tunjuk itu rumah sakit. Nah bilang, itu ojek, ndak ada mi orang situ. Ibunya bilang, masa ndak ada? Orang kemarin waktunya ke pasar, kak ramenya kulihat di situ orang. Wow. Itu tukang ojek, nah parkir ke samping rumah sakit. Nah bilang ibunya, tunggu nah di situ. Mau kembali ke rumah lagi, mau titip anakku di sini sebentar je. Nah, titip ki. Nah, sampai posisi Iya. nah. Sampai Seriusnya? posisi nah. Pasnya masuk Kau ibu. melihat-lihat kau juga kamera kalau no baca, jadi seolah-olah itu temani cerita ini penonton ah. Pasnya Ada deh. Ada kodong. Papa aing gau. pasnya masuk ibunya ke rumah sakit, itu ibunya ketemu sama dokter. Pasnya ketemu sama dokter, anaknya berteriak, nah bilang, takut kak mak, takut kak, sambil napeluk mamakna. Mamakna bilang, tidak sakit ji disuntik kayak digigit semut ji. Nah titip mi anaknya sama dokter, anaknya sampai menangis ki beda. Keluarnya ibunya dari rumah sakit, siap mi itu tukang ojeknya antar ki pulang. Ada mau ambil di rumah, setelahnya jalan ki itu ojek kah, nah lihat ki pintunya itu rumah sakit tak rantai ki. Nah tanya mi itu ibunya, bagaimana cara tak masuk? Nah tak rantai mi itu ya rumah sakit. Lama mi tidak dipakai. Balik ke itu ibunya kaget terheran-heran. Keringat dingin ki langsung. Ya itu Keringat kan ojek nah. Iya langsung. Itu ibu-ibu kah yang keringat Keringat dingin? dingin. Nah suruh singgah langsung, nah bilang ibunya tak buka tadi ini. Sampai-sampai itu tukang ojek masuk ke lewat jendela dengan cara hancurkan. Setelahnya masuk itu tukang ojek, tidak ada orang sama sekali, kosong total. Langsung nah cari ke itu anaknya ibu kah. Lama nak keliling, pasnya nak dapat di ruang perawat kita terbaring kehabisan darah. Pucat sekali, sudah tidak bernyawa. Kemungkinan yang lihat anaknya bukan dokter tapi setan itu berteriak-teriak. Bela diri dulu. Sampai mi. Sekian dari cerita dari ojek pangkalan, semua diceritakan. Kodong. Yang pertama, Sama-sama. masuk kok ada memang mi curigana si tukang ojek. Iya. Kenapa Kenapa kau enggak masih ya? dengar dia kau dong? Kenapa kau enggak dengar? Anu lama itu di situ belok-belok. Iya. Lama itu di situ dia kayak Cari-cari penumpang. Iya, cari-cari Di situ. penumpang. Nah, tahu kita bilang siapa Dokter Halim yang masuk hari ini. Dokter Halim. Iya, Dokter Linda bagian gigi. Tahu kita semua dia kan jangan nganu Di situ ngantara. ngantara. Kenapa enggak kau Dari percaya dulu. tau? Enggak nu percaya anu selalu mata tutup. Iya. Men tidak sakit kena ke. Ada namanya termos es. Termorex. Termorex. Maksudnya kau serahkan ke anakmu ke dokter.
Iya baru tadi kan Iya. takut ke anak-anak. Ma takut. Nabi tenang nak. Tenang nak. Suntiknya tidak sakit. Bukan suntiknya. Bukan suntiknya. Bukan ya takut sama suntiknya. Dokternya tidak sampai kakinya dibawa. Oke, lihat mentum itu anak. Iya, lihat. Berarti men. yang ditutup mata anak atau dikasih lingu-lingu Iya. emak aja. Iya, kayak WandaVision. Iya. Jadi dia lihat kayak ada kota yang baru atau rumah sakit yang berpenghuni padahal tidak hologram. Nah ini yang kubilang kodian. Iya deh. Ini tuh kodian. Kalau saya ya di Jeneponto dulu ini kodian. Maksudnya banyak cerita hal-hal yang begituan. Iya karena kan rumah sakitnya ada pernah. Iya. Terus pindah ke sana. Iya betul. Tapi masih banyak orang ke sini itu kodiannya. Ya sama di beberapa film juga begini Iya. cerita-ceritanya tuh. Maksudnya kayak diantar ke pagi-pagi bilang kenapa antar ke situ rumah sakit? Iya. Karena di sini rumah sakit. Di situ rame saya lihat. Iya, bukan rumah sakit itu. Yang pas sampingnya. Kalau yang itu posyandunya. Iya, bagaimana merespon muka Wak, melihat Saya itu? malah Oh tapi Baru baru kau dengar ini? baru dengar. iya, baru pulang. Baru kita tanya dulu pendapatnya Rate. Oh, entah makit je. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau atas sentena. Nah, Kan rin. Pari kinjo kolantuk na tenana PJP kinjo ayan iso na. Ih, laku tangan lian. Apa? Likot tangan. Anu jay mo kuwal likot tangan kanjoli libasin ku kandre. Yan itu ngising sumpan tangis. Puna. Sumpan tangisin pun dapat balean Pak daw iya binyo ko mange iraterian uri galeso na nakana mo yung kana bilo jangan mo ko tulur di Aduh, apa jangan? Apa tadi diksinya? jangan aku dulu pergi di apa itu Bla 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 jangan yang jadi obat. Apa tadi? oh Bilo jangan. tantangan kanjoli Oh, tantangan kanjoli itu apa ya Gejol itu yang banyak ada diksinya ini orang. Apa? Tidur saja. kamu nyapain aku mayroon ng pantami kaya nung kumator ko ka Palukan rin yung Jai. motor na tutubasok na ano. Tubuso na Iya. nilok yung motor na ko lah ilahan nyo kuka naman tumpo na kugapan niyo paluka ka Depan rasai. pasti nakalimok mo giginda may pa ya Aduh. ano tadi itu jerate ko dong mau dia cerita juga sedikit kah Banyaknya itu nanti banyak dia cerita. Ada dia cerita horornya. banyak dia ceritanya itu dia iya Ceritanya dia itu. ada ceritanya nih tunggu ku tanya dulu nah ada tuh cerita Sangi setambalan dan tuh cerita. Iya atau Jepang. Nippon. oh ini tuh anungku ya betul-betul saya kawan tuh Subaran tuh Betul-betul apa? betul-betul yang itu tebak-tebakan Kasih dong. Kasih aja. tebak-tebakan dia itu iya tebak-tebakan dia tapi bukan tebak-tebakan ini saya mau cerita horor Iya cerita horor saja cerita paling. horor jadi dulu itu di daerah-daerah sana itu di apa Barumbung Iya. nah masih banyak pohon jalan pakai itu malam-malam tuh tidak pakai sandal gitu biasa Oh. iya Waktu tak masih muda ini aja. masih kecil Iya masih begitu kecil responnya. iya Kok lucu nah. baru pintu dibilang ada susu sekolah dulu tidak ada susu sekolah iya air gumbang diambilkan ke Air gumpal. tapi sekolah tuh jadi ambil lilin baru belajar ki Biasa itu hitam nih hidung. iya kalau ditiup itu anu atau Lampu-lampu ini kita tahu. kan dia ada minyatananya Ngurun tali lentang. Jangan bisa datang.
Betul itu. Iya. Nah, lewat mak itu di Barombong. Nah, sama itu temanku. Siapa namanya? Nairena. Idullah. Tapi bukan menentuku. Iya. Iyullah itu ya. Iyullah. Iya. Bilang Udullah. Bilang pelan-pelan bagus jalan. Bilang Udullah. Jangan lalu aku itu lewat di sebelah sana ya. Dia bilang. Aku bilang, ih, kenapa enggak bisa lewat situ? Jangan sama. Ada yang kemarin lewat di situ harus mentengeran tunduk begini. Dia bilang, ih, harus ke orang tabe, ada anunya, penunggunya. Bilang turun itu pohon kelapanya. Iya, saya kira cerita setan. Kira Tommy saya bilang hantu. Tidak ada. Jadi Ada hantu di situ yang Tidak ada. Iya, Pohon kelapa rakba kan selalu nalik bosi. Jadi naungin jo karena harus ditunduk kalau mau lompat terlalu tinggi saya deh kesentas sampai bangking atau bilang harus tunduk bilang dulu. Iya, maka Tommy jadi lah aku tampilin karena saya kanjak datang ke lompat bere. kamu tahu dembe. Aduh. Sakitnya itu kodong Aduh, di iya. yang lompat begitu. Iya. Aduh. Iya karena dibilang ada kekuatan yang tidak. Yuk kita baca dulu ya selanjutnya. Ya. Terima kasih Ajirate. Iya. Aduh, lucu. Ya, normal dulu. Es Kita kelapa. lanjutin ya. Es kelapa muda mau pakai sirup atau kelapa muda? Betul sekali. Bismillah, selamat malam Baloran. Sebenarnya banyak cerita hororku. Ih, tahu. Karena bisa jadi saya salah satu orang yang sensitif. Jadi begini ceritanya. Jadi saking seringnya saya merasa diganggu. Iya. H-7 sebelum akad nikah, saya sudah adakan serangkaian prosesi menuju pernikahan adat Bugis Makassar. Oh iya apa namanya itu mapacinya. Mapacinya Iya. apa masak-masak mini orang di Masak rumahnya. mini, iya banyak itu orang. Ada itu ibu-ibu yang dia memang mau masak tapi dia tidak makan. Tidak. Tidak makan itu pantangannya. Dia bilang bila selesai untuk anak-anak palu. Begitu itu dia. Jangan kau ganggu-ganggu. Ada itu pasti begitu. Oke lanjut. Nah, saya merasa awalnya ya biasa mungkin ya kalau ada acara-acara yang sakral, keluarga yang sudah mendahului, katanya juga ikut hadir menyaksikan. Iya betul. Jadi karena semua orang sudah sibuk, malam H-7 itu saya mulai beres-beres sedikit barang-barang yang saya mau bawa kalau menikah. Iya. Karena saya mau ikut merantau dengan suami. Oh, persiapan merantau tawa dia. Tuh. Tepatnya jam 1 malam setelah bersih-bersih, saya dengar ada yang seperti beres-beres gendang-gendang di balai-balai depan rumah. Gendang-gendang yang akan digunakan siraman pasili dan tempat paganrang. Sakralnya tuh bunyi-bunyi begitu. Iya, aduh, seramnya itu. Tapi saya ingatku dari jam 11 orang sudah tidur. Karena besok pagi mau acara pasili atau pengasapan rumah. Karena balai-balai itu tepat depan kamarku. Jadi saya penasaran. Di sini salahnya. Di situ salahmu. Kembali lagi kita keingatkan. Kenapa ada namanya penasaran? Kalau ada bunyi biar bayangkan itu bilang itu yang bunyi biar saya juga bisa jaga bunyi ini sebentar. Karena bisa jaga bunyi juga sama istrimu tuh. Maksudnya tunggu momen yang paling epic nih, jangan mau terlalu penasaran. Keluarlah saya perempuan ini, sorry. Oh, perempuan ini yang cerita. Terlalu banyak penasarannya. Memang kalau perempuan biar sudah ngechat lagi HP-nya dia lagi cek lagi suami. Keluarlah saya dari rumah, tapi pas di depan balai-balai kok enggak ada orang. Tapi enggak sampai semenit yang lalu saya dengar. Jadi saya masuk kembali. Ya. Mungkin ada kucing. Tidak ada kucing main gendang. Iya, kucing itu dia garuk-garuk karpet. Iya, garuk-garuk sadel motor kurang ajar agak setan. Oh balik-balik sih, nah sudah dibelikan baru mencakar-cakar. Makanya tuh kucingnya dikasih bilang, di situ mau kau di lap kaki di situ mau kau Iya. Iya di keset kawin. Iya di keset. Tapi enggak sampai mana. Setelah itu saya balik kamar dan tidur. Sekitaran jam 3 antara tidur dan sadar, saya dengar samar-samar seperti ada orang ngobrol di balai-balai itu pakai bahasa Makassar. Jam 3 dan ada yang latihan nyanyi dan pui-pui.
Kepikiran sih ini belum pagi, masa mereka sudah ada? Saya juga kepikiran. Betul, maksudnya biarpun tas banyak bayaranmu, tidak serajin itu kok. Tidak Masa serajin sama itu. kayak itu kok. Iya. Karena maksudnya dia itu sesuai bayaran, datangnya juga. Tapi tidak pernah itu dia terlambat memang. Tidak pernah. Tapi ya itu Mi, kalau Pak Pui-Pui satu di pantangannya, janganlah lo kok. Kalau dia lagi tiup-tiup Pui-Puinya, ada anak kecil di situ makan mangga depannya. Jangan kok. Karena dia kan bertiup sambil bernapas di dalam. Jadi kalau kau makan mangga mati gelorong. Atau salah itu nada ya. Iya. Atau bainang. Iya. Langsung kayak Nasako ki bebe. Iya, disako bebe nak nong. Kepikiran sih ini belum pagi masa mereka gangguan tidur juga tau. Iya, betul. Jadi saya memutuskan untuk keluar rumah dan pas sampai depan bale-bale. Bodohnya. Aduh, keluar lagi. Ada perempuan pakai baju tipis dengan rambut panjang. Kukunya panjang sedang menggaruk-garuk kukunya digendang. Suaramu. Nah, garuk-garuk gini. Iya. Mataku ketemu matanya. Dan dia ketawa cekikikan. Pertapata diri Kaget dan langsung saya masuk ke kamarnya sama Ceko minta dipeluk. Bagerue bakara. Oi. Arrakada. Keesokan harinya saya demam tinggi dan si Indok Boting ini. Indok Boting itu dia apa kalau di Makassar? Make upnya ya? Iya. Bahasa Makassarnya apa? Make up artis. Bukannya? Iya cocok Mi, tapi di Makassar apa istilahnya? Ini Indok Boting ini bahasa Bugis. Androm bunting. Ya, Androm bunting. Betul sekali. Yang harusnya temani ke prosesi. Ada namanya enggak boleh disebut. Itu juga tiba-tiba enggak enak badan. Jadi sepakat untuk menunda prosesi sampai saya sehat kembali. Badanku rada enakan itu setelah 3 hari. Dan 3 hari itu pula saya mendengar samar-samar orang yang latihan seperti waktu itu. Sekitar H-3 akad. Saya belum cerita apa-apa itu sama orang. Pagi harinya alhamdulillah prosesi pengasapan rumah selesai. Dilanjutkan tamat Quran. Prosesi berlangsung lumayan lama sampai menjelang asar. Setelah itu saya duduk-duduk nongkrong dengan keluarga di ruang tamu. Kebetulan di ruang tamuku ada salah satu lukisan perempuan warisan kakek buat mamaku. Ya. Sudah sering sih dari kecil saya lihat itu perempuan keadaan duduk di sofa. Maksudnya? Karena lukisan posisinya dia duduk dan dipajang tepat di atas sofa. Aduh. Lukisannya tepat di atas sofa. Aku kira perempuannya. Maksudnya tiba-tiba duduk di situ baru makan-makan apalagi beruncung. Kacipo. Iya. Kacipo itu. Aduh kacipo. Kacang disco warna-warni. Ada. Menjelang maghrib, keluarga satu persatu siap-siap maghriban. Saya masih di ruang tamu main HP, kemudian ada cicak jatuh di kursi di hadapanku. Dan itu cicak pas saya ngadap kursi berubah jadi perempuan. Siluman cicak. Berubah jadi perempuan di lukisan. Terus dia senyum sumringah dan melotot. Nampak melotot. Iya. Kemudian hilang pas mama tepuk pundak buat siap-siap maghriban. Wih, mantunya Cina. Iya mantunya. Dia dipercilikan dik. Masih ini nih, masih banyak nih guys. Kalau bisa jangan, tapi gak apa-apa baca aja. Saya masih saja belum cerita sama siapapun. Kenapa cerita muka itu? Itu di dalam kondisi itu bro, pasti kayaknya. Harus mau curhat. Belum maksudnya tidak bisa itu keluar ceritanya. Serius. Masih shock. Iya kayak. Apalagi masih di tempat kejadian nih. Karena mungkin dia pikir juga responnya orang takutnya. Kayak anu itu yang bikin nanti tambah down lagi orang mentalnya. mau menikah. Iya. Kalau biasanya sih percaya tidak percaya ya. Iya. Sehingga dia tidak cerita. Itu juga salah satunya. Tapi kalau menurutku sih dia memang tidak mau cerita karena dia bilang takut. Biar dulu saya deh karena masih takutnya. Shock. Iya masih shock. Takutnya kalau saya cerita responnya orang lain panik. Orang lain panik. Responnya orang malah kayak kok itu diikuti dari ini. Jadinya banyak pikirannya sedang kodong baru orang mau akad. Betul, mau menikah kodong. Saya masih saja belum cerita sama siapapun. Sampai pada akhirnya singkat cerita saya hamil 4 bulan.
Hamil Mi. Saya sudah merantau Mi. Bertepatan malam Jumat. Setelah beres Isya sama suami, beliau lanjut main game dan saya main HP di kasur. Sekitar jam 12 malam perasaanku tiba-tiba tidak enak, mual dan keringat dingin. Kram perut juga. Jadi saya bilang sama suamiku mungkin lapar, butuh makanan yang hangat-hangat. Pergilah dia beli mie kuah depan kompleks. Selama dia pergi, rasanya seperti dikepung di rumah sendiri. Sesak. Jadi saya telepon terus suami supaya agak buru-buru pulang. 5 menit sebelum suami sampai rumah, anjing melolong panjang tapi kedengarannya itu saut-sautan seperti rame begitu. Mulailah merinding saya sambil baca istighfar dan baca ayat kursi dalam hati sambil elus-elus perut. Makin kencang dan berhenti setelah terdengar suara motornya suami parkir. Setelah suami bantu sajikan makanan di mangkok, masuk kamar, saya kelihatan pucat pasi katanya. Dia dekati saya, dia tanya saya kenapa dan saya tutup telinga. Karena lolongan anjing saut-sautan itu makin kencang. Saya bilang ke suami, anjing siapa itu? Kenapa ribut sekali? Awalnya suamiku heran. Dia bilang, tidak ada suara anjing. Sekitaran 5 menit kemudian, suami mulai mendengar juga suara-suara mengganggu itu. Kami mulai merinding dan doa seadanya yang kami bisa. Kemudian saya buka gorden jendela kamar yang menghadap ke teras dan betulan sekitar 6 ekor anjing hitam menggonggong di depan rumah mengarah ke kamarku. Nangislah saya, tapi suamiku tidak lihat apa-apa. Tidak ada nali anjing. Iya, dia aja yang melihat anjing. Sampai akhirnya kelihatan ada sosok perempuan yang wajahnya tidak asing. Yaitu perempuan di lukisan rumahku. Dengan nada dengan nada teriak di telingaku padahal dia di luar teras. Bilang, janin dan darahmu itu punya saya. Tidak bahasa Makassar. Tidak tahu. Dia mungkin seramnya itu. Dan seketika saya teriak kencang dan peluk suamiku. Saya bilang ke suami dengan terbata-bata murattal kitrikul. Dan akhirnya kami tidak tidur sampai subuh karena saya terus menangis. Paginya masih ada lanjutannya. Masih ada. Jadi film kayaknya ini. Bagus nih. Ya kan orang-orang Baloran jangan itu bilang kira-kira. Kan tuh bercanda aja ini dong maksudnya. Anu jangan mau kayak serius. Betul lagi dong. Misal tuh setan yang begini Mbak ya. Iya. Oh. Ya. Begitu. Jangan yang janin dan perutmu punya saya. Jangan itu yang begini. Itu kan dipikir kan. Pasti nih. Dia orang yang motor ini. Antar memang pulang. Naik mobil lagi. Udah deh. Berhenti kok. Oke. Paginya saya sama suami putuskan untuk kita telepon Mama di Makassar untuk cerita soal ini. Setelah kita cerita, Mama memutuskan untuk menyusul ke Jakarta hari itu juga tanpa cerita apa-apa. Sampai di kontrakan kami, sore itu Mama akhirnya cerita. Kalau ternyata lukisan itu hadiah dari salah satu tamu Jerman kakekku. Yang ternyata pelukisnya itu pakai darah orang sebagai cat warnanya. Dan beberapa hari kemudian saya keguguran. Aduh kasihannya. Setelah tahu saya keguguran, lukisan itu dibakar sama bapak kakak saya di Makassar dengan niat semoga tidak lagi mengganggu pada saat dibakar. Bersamaan dengan perutku rasanya panas seperti terbakar sampai saya muntah-muntah. Akhirnya saya putuskan untuk cerita ke salah seorang nenek yang biasa disebut orang pintar. Katanya beliau sudah lama minta bapak untuk turunkan itu lukisan karena khawatir banyak yang menyimpan sesuatu di sana. Apalagi waktu bapakku sempat jadi kepala dinas. Sejak saat itu kami sekeluarga memutuskan tidak memajang gambar apapun di ruangan yang bisa diakses oleh semua orang. Foto pun dipajang di kamar masing-masing untuk menghindari kiriman-kiriman jahat kembali. Tapi alhamdulillah sekarang saya sudah dikaruniai anak dan sehat. Alhamdulillah. Selamat kakak. Terima kasih. Ada maaf itu ceritanya biasa, kepanjangan. Tidak apa-apa panjang. Ada tuh biasa orang bawa lukisan gambar kuda.
Iya Itulah lo mau. Itu Itu mau. mau. Lebih Yang di rumah makan ah. iya. Di dekatnya itu, biasa Ma. sendok sama Itu garpu. kan lebih ceria Jita. Lukisan Iya. lukisan begitu mah yang kalau di kiri gambar kuda, ke kanan ke gambar buaya. Be, jagonya kok. Be jago. Iya, 3D. Oh, yang begini toh. Kayak gambar kuda itu. Masa anu anggur itu. Iya deh anggur. Yang begitu ama jangan itu yang gambar-gambar cewek apa. Di ruang tamu lagi dia pasang. Iya. Perhatikan sama itu lukisan atau foto lah toh, yang menghadap ke depan. Nah ikuti itu matanya. Iya, biar di Kayak mana Mona. sembunyi, Iya, biar di mana sembunyi. sembunyi. Kalau dia fotonya menghadap ke kamera, Iya. biar di mana sembunyi. Kayak Mona Lisa. Iya, pasti begitu. Dan menurutku dari ketiga cerita ini yang paling respect. Ini yang paling bikin tambah belorang. Oh, Ngeri toh saya ngeri. ngeri karena dia itu Ikuti. tidak ada jump scare, tidak ada gerakan-gerakan tambahan. Tidak ada. Tapi memang suasana Situasi. situasinya yang kayak garuk-garukan dan saudara sama suara-suara pui-pui. Maka Iya, itu saya itu. kayak aduh. Itu kalau rame sakral Ki. Tapi kalau sendirian kalau Ki. sendiri kayak jangan main dulu dah. Respect ceritanya itu. Semoga sehat-sehat selalu sekeluarga tuh. Iya. Iya, mudah-mudahan ya. Terima kasih banyak teman-teman. Kayaknya cukup nih. Ini yang paling epic kalau saya. Ngeri ceritanya ngeri. Dan dia sampai ke Jakarta dan mamanya tidak bilang-bilang langsung datang di. Iya. Maksudnya gak dia bilang-bilang itu pasti kenapa ini mau datang ini. Itu tidak. Baru kalau misalkan naik pesawat baik gitu. Kalau dia tidak bilang-bilang baru naik kapal ke dua. Wih, Lamata penasaran. Lamata, weh. Apa kau tahan ini mah? Baru di mana kini? Di Labobar kapal Apa itu ada Labobar? kapal Labobar. Hotel nih. Pel. Dia kan kalau Titanic toh. Iya. Dia Labobar. Ya Labobar Makassar Surabaya. Tapi besar. Labobar namanya. Labobar namanya. Ada tempat banget. nonton bioskopnya dulu di situ. Kalau naik Tempat Ada. nonton bioskop. Iya ada. kalau naik kapal itu kata Hmm. dari Makassar ke Jakarta. Hmm. Langsung ada sahabatmu. Karena akrab Ki, siapa mau ditemani cerita? Siapa mau ditemani cerita? Setahu itu kan kasurna kalau yang ekonomi nah Iya, tidak ada jaraknya. tidak ada. Maksudnya kalau tidur ke di sini, nah lihat ki orang di situ. Iya. Jadi sahabatmu. Sahabat kayak kan lihat kok bebe. Nggak bisa gitu bilang kayak makananku saya nikmati. Tidak. Pop mie. Kau makan pop mie, kau kasih orang. Nggak bisa kau bilang Harus saya makan nggak dipanggil. dulu. Nggak bisa. Iya. Aduh iya lagi. Itu enaknya dia karena dia mau kasih surprise bukan kasih surprise, dia memang mau langsung tiba-tiba datang Iya. tanpa bilang-bilang tapi naik pesawat. Kalau Untung tidak ada juga PCR. lamanya saya itu biar Divaksin nih saya. tunggu mak mau kemana Ki? Pokoknya tunggu mak saja, jangan mau ketahui Ki. Sebentar menelpon lagi. Tidak bisa gitu orang tidak PCR. Ibu-ibu toh tidak di PCR. Tidak mau di Iya. Dia bilang kasake gitu hidungan ditusuk. Epic sih ini ceritanya nih. Oke teman-teman, terima kasih banyak dan semua yang sudah mengirim Password. ceritanya. Iya, sudah mengirim ceritanya, terima kasih banyak. Maaf juga yang tidak bisa kita bacakan, Di. Iya. Betul. Mohon maaf. Tidak bisa kita bacakan, mohon maaf sekali. Maaf juga kalau tidak sempat saya balas. Iya, Karena biasanya tertumpuk-tumpuk mi. iya kok dong. Karena maklum Aldi banyak editan juga. Iya. Toh. Dan password selanjutnya. Dari please ini saya kasih ingat Ki, ini paling epic min. Jangan pakai Twitter terlalu sangar. Ada itu hadiah-hadiah Dengko, dongeng-dongeng cerita horor. Itu mau Iya. copy paste, ganti namanya, baru bilang tidak boleh sebutkan namanya. Dan itu kadang jangan kada yang Begitu aneh. cerita-ceritanya Scooby Doo. Iya, Ya. ternyata dibuka ternyata kepala dinasnya Ji. Ya. Begitu. Ini Amo. tadi aduh. Itu yang sangat sekali. Pikir sangat ke rumah sakit. Iya. Oke. Password selanjutnya. Ketika kalian mengirim harus bilang Jalan kote tenado. Itu tuh. Oke. Itunya harus Iya, harus VN dulu. Kalau kalian boleh diketik. Iya, kalau kalian itu mengetik misalkan mau ceritanya diketik tapi passwordnya harus di VN dulu. VN. Dan nadanya begini, Jalan kote Iya. tenado. Iya. Nah, begitu. Bisa duet. Mana Kita tuh? panggil teman Panggil Tato yang teman untuk Tato. tenadoenya. Iya. Jadi kau yang Misalkan saya begini, Jalan kote
tenado. Bagus. Nah, begitu tuh, lebih epic tuh yang begitu. Tapi kalau ada tuh bisa Apa? bawa penjual jalan kote betulan. Ya, yang penting nadanya oke. Jangan kayak itu kan jalan kote, kotenya kan naik. Jangan yang jalan kote. Agak Tidak kurang. disuka gitu. Iya, enggak suka. Beda-beda nada ya. Ubi biasanya isinya dia itu. Iya, sama dia kurus gitu sama kotanya. Dikasih begininya kosongnya, hampa. Tidak ada sih. Pecah-pecah. Iya, pecah-pecah. Oh iya. Jatuh. Jatuh. Iya. Tinggal lomboknya. Kodingannya begitu. Dingin itu. Jalan kote. Tenado. Oke, Bagus. kita tunggu VN-nya. Terima kasih semuanya. Dadah. Kacak-kacaknya. Cut.